Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Muhammad Muyazar dengan NIM 21702310899 Prodi Teknik Informatika Universitas Krisnadewapayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Klasterisasi Pengunjung Mall untuk menentukan target pasar ponsel terbaru menggunakan algoritma K-means clustering. Pendahuluan. Setiap hari, banyak orang dengan berbagai kebutuhan pengunjung mall, sehingga analisis untuk menentukan target pasar sangat penting. Untuk memahami apakah mereka memiliki kemungkinan membeli produk, khususnya ponsel. Dataset untuk analisis cluster ini terdiri dari tiga variabel. Yang pertama, usia, yang kedua, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Variabel-variabel ini menggambarkan karakteristik demografis dan perilaku konsumen. Penjual ponsel seringkali tidak dapat memastikan apakah pengunjung mall akan membeli ponsel atau hanya melihat-lihat. Meskipun berbagai strategi pemasaran telah dilakukan, kepastian tercapainya target penjualan tetap belum terjamin. Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma K-means clustering untuk memprediksi kemungkinan pembelian ponsel oleh pengunjung mall dengan akurasi sebesar 85,5%, Retno 2019. Analisis target pasar membantu menyusun strategi pemasaran yang tepat, memungkinkan penjual ponsel untuk melakukan pendekatan yang lebih efektif dalam menarik minat calon pembeli. Algoritma K-means efektif membagi data pengunjung mall ke dalam klaster pembeli dan non-pembeli. Dapat dilakukan untuk meningkatkan ketepatan strategi pemasaran. Identifikasi masalah. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi peningkatan persaingan pasar ponsel yang sangat kompetitif, variabel karakteristik pengunjung mall, dan kebutuhan akan efektivitas pemasaran yang terarah untuk menghindari pemborosan sumber daya. Data pengunjung mall yang besar dan kompleks memerlukan metode analisis canggih seperti algoritma K-means clustering, yang dipilih karena kemampuannya menangani volume data besar dan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Namun, tantangan tetap ada dalam menentukan jumlah klaster optimal dan mengatasi inisialisasi klaster. Setelah klasterisasi, penting untuk menerjemahkan hasilnya menjadi strategis pemasaran yang praktis dan efektif dengan mengidentifikasi segmen pasar paling potensial dan relevan. Tujuan penelitian pada kali ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan preferensi pengunjung mall melalui analisis data demografis dan perilaku mereka, serta menerapkan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan pengunjung ke dalam segmen-segmen berdasarkan kesamaan karakteristik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan jumlah klaster optimal, mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial untuk ponsel terbaru, dan mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik dan terarah berdasarkan hasil klasterisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran dengan memfokuskan sumber daya pada segmen pasar yang relevan, serta menyediakan rekomendasi berbasis data untuk pengambilan keputusan manajemen. Landasan teori. Tinjauan studi adalah proses penilaian literatur yang mendalam dan sistematis tentang buku, artikel, tesis, data, informasi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan tujuan mengumpulkan, menganalisa, dan mengintensiskan informasi yang relevan. Klasterisasi adalah metode analisis data yang mengelompokkan objek-objek dengan karakteristik serupa ke dalam klaster. Dalam pemasaran, klasterisasi membantu perusahaan memahami segmen pasar dari data pelanggan yang kompleks. Algoritma K-means populer karena kesederhanaan dan efektivitasnya sering digunakan untuk mengelompokkan data besar. K-means clustering membagi data set menjadi K-cluster berdasarkan kesamaan karakteristik dengan menentukan K-centroid secara acak, mengelompokkan data ke centroid terdekat, dan memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata data dalam setiap cluster. Proses ini diulang sehingga posisi centroid stabil. Metode ini dipilih karena cepat dan efektif dalam menangani data besar dan variatif. Algoritma Kibin sering digunakan dalam segmentasi pasar untuk membagi pasar menjadi subkelompok dengan karakteristik serupa, memungkinkan perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan spesifik. Studi oleh peneliti X 2020
menunjukkan bahwa Kimins dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dengan mengidentifikasi target audiens yang lebih tepat dan relevan. Pengunjung mal yang beragam dan dinamis adalah sumber data yang kaya untuk analisis perilaku konsumen. Penelitian oleh peneliti 2019 menunjukkan bahwa data demografis dan perilaku pengunjung termasuk usia, jenis kelamin, pendapatan, frekuensi kunjungan, dan kategori produk yang diminati dapat dikelompokkan untuk memahami preferensi belanja dan pola konsumsi. Analisis ini membantu pengelola mal dan perusahaan merancang promosi dan tata letak toko yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan mengaplikasikan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan pengunjung mal guna menentukan target pasar ponsel terbaru dengan menganalisis data demografis dan perilaku pengunjung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi segmen pasar paling potensial. Hasil klasterisasi akan memberikan wawasan bagi perusahaan ponsel untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif, memberikan kontribusi akademis sekaligus nilai praktis dalam pengambilan keputusan bisnis. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber, termasuk informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan, pendidikan pengunjung mal, serta data perilaku seperti frekuensi dan durasi kunjungan, dan kategori produk yang diminati. Data diperoleh melalui survei langsung, pengamatan, pencatatan di lokasi penelitian, serta sumber sekunder seperti laporan pengelolaan mal dan studi pasar terkait. Kombinasi data ini memungkinkan analis komprehensif untuk menentukan target pasar potensial bagi ponsel terbaru. Penelitian ini menggunakan algoritma K-means clustering, teknik analisis yang mengelompokkan data berdasarkan kedekatan dengan pusat cluster atau centroid. K-means adalah teknik pengelompokan non-hierarki yang mempartisi data menjadi beberapa cluster. Sardar dan Ansari 2018, Arofah dan Marisa 2018. Untuk implementasi digunakan bahasa Python dengan pustaka scikit-learn. Prosesnya meliputi penentuan jumlah klaster, pengacakan awal centroid, perhitungan jarak Euclidean untuk tiap-tiap data, pengelompokan data berdasarkan jarak terpendek, dan pembaruan centroid hingga stabil. Dataset dari Kaggle digunakan berisi data demografis dan perilaku pengunjung mal. Pemrosesan awal mencakup deskripsi variabel, penghilang kolom yang tidak relevan, penetapan kriteria, dan penerapan algoritma. Data penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data sekunder melalui berbagai publikasi ilmiah, laporan penelitian, dan statistik terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci karakteristik pengunjung mal guna menentukan target pasar ponsel terbaru berdasarkan informasi yang telah diverifikasi. Dengan mengintegrasi sumber data sekunder yang beragam, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam klasterisasi pengunjung mal untuk menentukan target pasar ponsel terbaru. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menyelidiki peristiwa yang sedang terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini. Metode deskriptif digunakan untuk penelitian tentang kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa yang sedang berlangsung. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan merinci dan menginterpretasi temuan kualitatif untuk memahami peluang dan tantangan di industri telekomunikasi. Data kualitatif dianalisis menyeluruh untuk mengeksplorasi hubungan, pola, dan dampak pengunjung mal. Visualisasi data memudahkan pembaca dan pemahaman data kompleks. Data berisi 200 entry dengan variabel umur 18-70 tahun, pendapat tahunan $15.000 sampai $137.000 dan skor pembelajaran 1 sampai 99. Sebelum analisis, pre-processing data dilakukan untuk menghapus variabel tidak relevan seperti customer ID. Hasil analisis ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang klasterisasi pengunjung mal untuk menentukan target pasar ponsel terbaru. Evaluasi data, para peneliti memfilter data menggunakan kriteria usia 45 tahun atau lebih muda dan pengeluaran di atas 50, menghasilkan 42 data yang memenuhi kriteria tersebut. Penelitian menghitung jumlah data yang sesuai dan menetapkan nilai K sebagai jumlah klaster yang terbentuk. Setelah menghitung pusat klaster dan melakukan prediksi indeks klaster dengan fungsi fit_predict,
ditemukan 3 klaster. Visualisasi hasil analisis menggunakan grafik menunjukkan titik merah mewakili orang dengan pendapatan di atas $60.000 dan skor pengeluaran di atas 50, yang kemungkinan besar akan membeli ponsel terbaru. Titik biru mewakili kelas menengah dengan nilai belanja rendah yang cenderung berhati-hati atau hemat. Dan klaster hijau menunjukkan orang dengan pendapatan kurang dari $50.000 namun pengeluaran tinggi yang juga cenderung membeli ponsel terbaru. Kesimpulan dari pada kali ini, dengan kriteria yang berbeda untuk banyak orang yang mengunjungi mall, analisis ini menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mereka berdasarkan kesamaan tertentu, membantu pengecer memprediksi kebutuhan pasar untuk produk baru seperti ponsel terbaru. Namun, akurasi analisis ini hanya 85,5%, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan K-means clustering yang menggunakan variabel usia, pendapat tahunan, dan skor pengeluaran. Memang efektif, tetapi tidak mencakup semua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, seperti kebutuhan, pengaruh lingkungan, dan promosi penjual. Untuk meningkatkan akurasi yang disarankan, menggunakan lebih banyak variabel, melakukan uji validasi, dan mempertimbangkan metode cluster lainnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.